Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan kegiatan sosialisasi oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bapak Medi Mahardani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam saya bisa warahmatullahi wabarakatuh, terdengar? Pak. Oke, siap. Oke, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Sampurasun. Yang saya hormati, SETI Consortium Coordinator Industry Buildings Decarbonization Lead, Bapak Dr. Johannes. Kemudian Kepala Bidang Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Jawa Barat, Bapak Permadi. Selamat pagi, Pak Permadi, apa kabar? Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu perwakilan kawasan industri dan industri di Jawa Barat yang hadir pada hari ini. Hadirin yang saya banggakan, izinkan saya mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada tahun 2024, nih Bapak Ibu ya, sektor industri berkontribusi hingga 42% terhadap total ekonomi Jawa Barat. Dan tentunya ini memberikan peran yang vital ya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kita semua menyadari bahwa konsumsi energi yang masif di sektor industri ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Produksi emisi industri Jawa Barat menjadi yang paling tinggi nih ya di Indonesia. Kontribusinya hingga mencapai 34,5% terhadap total emisi industri nasional. Oleh karena itu, peralihan menuju energi hijau atau energi terbarukan ya bukan lagi sekedar pilihan ini Bapak Ibu ya, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bidang kami sangat berkomitmen untuk mendorong implementasi energi hijau di berbagai sektor, khususnya di kawasan industri dan industrinya. Dan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya kami untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, berbagi informasi terkini, serta memfasilitasi diskusi mengenai berbagai potensi dan tantangan dalam penerapan energi hijau. Dan kami berharap melalui kegiatan ini, Bapak dan Ibu perwakilan industri dan juga kawasan industri memperoleh wawasan baru mengenai teknologi energi hijau yang relevan dan manfaat ekonomi serta lingkungan yang bisa diperoleh, serta juga berbagai kebijakan dan insentif yang mendukung transisi ini ya. Penerapan energi hijau tidak hanya akan membantu kita nih Bapak Ibu ya mencapai target penurunan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan daya saing industri melalui efisiensi biaya operasional dan citra positif di mata global. Dan kepada narasumber, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu dan kesiapan untuk berbagi ilmu yang sangat berharga tentunya ya. Dan kami yakin pemaparan dari para ahli ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada seluruh peserta, kami mengajak Bapak Ibu untuk aktif ya Bapak Ibu ya, mengikuti setiap sesi, berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi. Dan mari kita jadikan forum ini sebagai wadah ya untuk bertukar pikiran, dan mencari solusi terbaik dalam mewujudkan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan di Jawa Barat. Akhir kata, selamat menikmati seluruh rangkaian acara, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya nyatakan sosialisasi energi hijau bagi kawasan industri dan industri di Jawa Barat dinyatakan dibuka ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Medi yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya mohon izin Pak, sebelum melanjutkan ke agenda selanjutnya, kami mohon izin kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera sebentar karena kami akan mengabadikan kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami mohon izin kepada Bapak Ibu peserta untuk dapat menyalakan kamera dan mengambil posisi terbaik untuk foto bersama. Baik, izin saya mulai. Satu, dua, tiga. Selanjutnya satu, dua, tiga. Selanjutnya satu, dua, tiga. Selanjutnya satu, dua, tiga. Dan yang terakhir satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Medi yang sudah memberikan sambutan dan membuka kegiatan. Selanjutnya kita akan langsung kepada inti acara, sesi pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Permadi Muhammad Nur Hikmah. Pak Permadi, apakah sudah join bersama kami? Siap, sudah. Iya, hatur nuhun atas kesediaannya datang, Pak. Jadi teman-teman Bapak Ibu Industri, Pak Permadi ini merupakan Kepala Bidang Energi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Hari ini akan menyampaikan topik mengenai kebijakan dan program implementasi energi hijau di Jawa Barat. Semoga dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana kami mencoba mendorong transisi energi hijau di Jawa Barat. Kepada Pak Permadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Gita atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Tentunya kami dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik acara ini karena tentunya ini sejalan juga dengan program kami untuk bisa melaksanakan terutama hal ini terkait juga dengan yang namanya transisi energi. Ya, transisi energi ini saya kira bisa apa ya digambarkan dengan dua hal saat ini ya. Pertama terkait dengan pemanfaatan EBT dan juga yang keduanya terkait dengan konservasi energi. Saya kira seperti itu. Eh, Tentunya kami dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan implementasi energi hijau bagi industri dan kawasan industri di Jawa Barat. eh, dari sisi barangkali lebih kita melihatnya dari aspek kebijakan ya, mungkin nanti untuk aspek-aspek yang lebih teknis ada pemapar selanjutnya mungkin ya. Mangga lanjut. Ini mungkin sedikit gambaran terkait dengan hal-hal yang akan kami sampaikan terkait dengan emisi gas rumah kaca, kemudian konsep industri hijau, pengertian dan potensi energi hijau, lalu proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi di Jawa Barat, lalu ini beberapa hal terkait dengan implementasi yang dapat dilakukan yang tentunya ini yang berkaitan juga dengan kewenangan kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu terkait dengan implementasi melalui PLTS, kemudian implementasi energi hijau melalui biomasa dan implementasi energi hijau di industri melalui konservasi energi. Lalu program dukungan energi hijau di sektor industri. Lanjut. Nah, ini barangkali ini sebagai apa? Sebagai gambaran awal, ini data menunjukkan bahwa berdasarkan BPS, industri Indonesia menghasilkan GRK sebesar 887,23 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022. Dan ini memang paling banyak berasal dari industri pengolahan begitu. Lalu ini berdasarkan European Commission, volume emisi gas rumah kaca Indonesia di tahun 2023 mencapai 1.200 juta ton CO2 ekuivalen. Volume emisi ini meningkat 4,1% dibandingkan dengan tahun 2022. Emisi gas rumah kaca ini sendiri ini menjadi salah satu program pembangunan di Jawa Barat ya.
Ini kita tahu bahwa Green Economy Index ini menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa dikelola oleh pemerintah di dalam RPJPD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tentunya diturunkan kepada rencana pembangunan RPJMD kemudian sampai dengan RKPD dan di dalam rencana kerja tahunan di mana salah satunya ini terkait dengan emisi gas rumah kaca. Dan kalau kita melihat di sektor energi sendiri gitu ya, salah satu parameter dari Green Economy Index ini adalah terkait dengan porsi energi terbarukan di dalam bauran energi dan juga terkait dengan apa eh, intensitas konsumsi energi final ya. Lanjut. Nah, barangkali ini kami potret tadi kita melihat Indonesia memang sektor energi, sektor industri itu salah satu penyumbang terbesar terkait dengan penurunan ataupun terkait dengan emisi gas rumah kaca. Lalu kalau kita lihat eh, di level provinsi sendiri, kita lihat bahwa emisi dari kita memotretnya dari sektor energi begitu ya, emisi konsumsi energi dari sektor industri ini diperkirakan naik dari 20,33 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022 ini. Kalau kita menargetkan mungkin di target RPJP sampai dengan 2045 itu menjadi di 35,73 juta ton CO2 ekuivalen gitu. Nah, kalau di gambar sebelah kanannya itu kita lihat bahwa di tahun 2045 kalau kita lihat kontribusi sektor penghasil emisi GRK itu dari yang terbesar adalah dari sektor energi di 79,71% begitu. Kalau kita lihat sektornya sendiri sektor industri kemudian untuk kontribusinya juga dari sektor energi sehingga pemanfaatan energi hijau di dalam sektor industri ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat strategis untuk keberlanjutan pembangunan yang salah satunya misalkan indeksnya ini dilihat dari eh, penurunan emisi gas rumah kaca dan juga Green Economy Index. Lanjut. Nah, ini kita mengadaptasi juga ataupun mengambil ini dari Kemenperin. Kalau kita lihat konsep industri hijau itu bahwa industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa aspek ini, yang satu adalah ada dua hal yang terkait dengan sektor energi mungkin, yaitu peningkatan efisiensi sumber daya, eh, dan bahan baku. Di sini ada energi dan kimia dan juga terkait dengan air begitu ya. Saya kira ini pemanfaatan air juga menjadi hal yang penting gitu. Kemudian yang keduanya selain ini mungkin kita bisa kelompokkan dalam konservasi energi. Yang kedua adalah pemanfaatan energi bersih atau yang kita kenal juga dengan energi terbarukan ataupun energi baru dan terbarukan. Jadi kalau kita lihat di dalam konsep industri hijau ini dua di antaranya ini terkait dengan sektor energi. Lanjut. Nah, ini mungkin pengertian dan potensi energi hijau sendiri, kalau kita menyitir dari Environmental Protection Agency bahwa, punten sebelumnya, nah, bagian dari energi bersih yang secara khusus mengacu pada sumber energi terbarukan itu berasal dari proses alam yang terus-menerus dapat diperbaharui. Ini beberapa sumbernya, kalau kita lihat ini di gambar sebelah kanan itu, eh, potensi energi Jawa Barat. Ini kita memang melakukan pemodelan itu ada yang model pesimis, optimis, dan moderat. Ini model moderatnya ya. Kita potensinya bisa sebesar 192 gigawatt ekuivalen barangkali ya. Dan yang termanfaatkan ini baru di 3,67 giga atau baru 2%. Sehingga
potensi pengembangan dari apa energi hijau ataupun energi terbarukan ini masih sangat besar begitu ya. Ini yang paling besar memang eh, dari energi matahari ya sampai dengan 147 gigawatt gitu potensinya. Lalu ada dari geothermal, dari biomass, dari hydro dan dari angin juga. Lanjut. Nah, ini proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi di Jawa Barat. Kalau kita lihat dari ini naskah akademik rancangan Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah. Jadi kami itu sudah ada Perda 2 2019 yang saat ini sedang kita usulkan juga ataupun dalam dalam proses perubahan. Nah, ini dalam di naskah akademiknya eh, bahwa konsumsi energi final ini Jawa Barat ini pada tahun 2060 nanti ini diproyeksikan 5 eh, s- 54,59 MTOE yang didominasi oleh sektor industri begitu di 36,88 MTOE-nya atau di sekitar 67,57% begitu ya. Ini memperlihatkan bahwa sektor industri ini memegang peranan yang cukup besar untuk di Jawa Barat, sehingga tentunya implementasi energi hijau di sektor industri ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini dari sisi supply-nya barangkali kita lihat juga di dalam pemodelan yang kami lakukan, proyeksi penyediaan energi listrik ini contohnya, ini nanti ke depan tentunya akan didorong dari sektor EBT begitu. Dan kalau melihat ke potensi tadi yang potensinya yang ada, ini memang nanti akan paling banyak itu dari sektor surya begitu. Lanjut. Nah, ini pun sejalan mungkin ya dengan rencana tambahan pembangkit di dalam RUPTL PLN 2025-2034, di mana diperkirakan nanti akan penambahan eh, eh, s- sebesar 9.817 ya. Mega mungkin ini ya atau gigawatt ya, Pak ini megawatt ya dalam 9,8 giga mungkin ya. Gigawatt ekuivalen totalnya. Dan kalau kita lihat memang dari apa kolom paling kiri itu mungkin yang terkait dengan apa dengan energi fosil barangkali hanya PLTGU dan PLTG, karena memang gas ini merupakan salah satu hmm, bagian penting juga di dalam proses transisi energi begitu, karena memang lebih besar dibanding batu bara dan juga dari BBM. Lanjut. Ya, ini mungkin kita masuk ke dalam beberapa implementasi terkait dengan energi hijau ini di industri, salah satunya melalui PLTS begitu ya, pemanfaatan PLTS. Kita tahu juga mungkin sudah ramai juga ya di industri terkait dengan pemanfaatan PLTS atap. Ini beberapa hal yang dilakukan. Biasanya ini bisa memanfaatkan juga energi services company ya melalui mungkin ya istilahnya semacam leasing gitu ya. Jadi pihak ketiga menyediakan pembiayaan dan instalasi PLTS, kemudian industri mencicil melalui penghematan biaya listrik begitu. Sehingga tentunya ini juga bisa memberikan keuntungan dan karena tentunya dari sektor industri melihat juga aspek finansial terkait dengan pemanfaatan EBT ini. Kemudian ada juga green bonds, mungkin ya pinjaman-pinjaman hijau, di mana industri mengakses pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, salah satunya melalui PLTS atap ini. Kemudian ini beberapa contoh dari implementasi PLTS atap di UPTLU non PLN ini di Cikarang Listindo dengan tenансnya. Jadi ini kemarin teman-teman di bidang energi melakukan juga kunjungan ke pemegang UPTLU ini, di mana ini infonya tenans berkontrak minimal 15 tahun dengan PTCL, kemudian dibangun PLTS melalui badan usaha pihak ketiga.
Lalu tenants melakukan pembayaran ke PTCL ini gitu. Jadi ada beberapa mungkin yang implementasinya yang bisa dilakukan atau dikerjasamakan dengan pemegang IUPTLU masing-masing juga begitu. Kemudian ini contoh di PT Bekasi Power. Kalau PT Bekasi Power infonya ini menjadi mediator antara tenants dengan EPC yang membangun PLTS. Diberlakukan kontrak minimal 15 tahun di mana tenants melakukan pembayaran ke EPC. Namun setelah 15 tahun aset tersebut menjadi milik tenants begitu. Intinya mungkin ini semacam yang apa? Yang mekanisme leasing dengan ESCO seperti itu. Lanjut. Ini ada pun mungkin mekanisme perizinan PLTS ini begitu ya. Memang saat ini kita menggunakan Permen 2 tahun 2024 di mana ada kuota PLTS atap. Jadi memang dengan adanya Permen 2 2024 ini ada periode pendaftaran terkait dengan PLTS atap ini yaitu periode Januari dan Juli dengan jangka waktu permohonan selama 30 hari kalender begitu. Jadi untuk pemegang ataupun yang berlokasi di IUPTLU PLN barangkali yang terbanyak seperti itu ya. Ini mendaftarkannya melalui PLN Mobile dan yang untuk non PLN ini melalui Simantap BTKE begitu. Tentunya hal ini juga terkait dengan kemampuan jaringan dari PLN sendiri untuk menerima penetrasi dari PLTS yang tentunya kita tahu bersama merupakan salah satu variabel renewable energy ya yang bersifat intermittent begitu sehingga memerlukan perhitungan yang akurat sehingga tidak mengganggu sistem yang berjalan juga begitu. Sehingga mohon maklum untuk saat ini eh, apa pemasangan PLTS atap ini berdasarkan ataupun harus mendaftar dulu untuk memperoleh kuota. Namun demikian, kalau kita lihat di dalam RUU PTL PLN sendiri, ke depan kuota ini akan bertambah besar juga karena ke depan PLN juga merencanakan implementasi baterai energy storage system dan juga barangkali ada sistem-sistem seperti halnya pump storage gitu yang memungkinkan untuk sumber-sumber energi yang dengan intermitensi tinggi ini bisa eh, bisa diadaptasi oleh sistem jaringan PLN gitu. Selain halnya ada smart grid juga di sana begitu ya. Nah, kemudian lanjut mungkin ya. Nah, selain PLTS mungkin yang kami dorong juga ini pemanfaatan biomasa di sektor industri. Jadi memang eh, salah satu bentuk yang dapat dilakukan adalah menggunakan bahan bakar biomasa ini untuk keperluan co-firing bagi industri-industri yang misalkan menggunakan batu bara begitu ya. Ini eh, apa ya dengan skema ataupun teknis tertentu ini bisa melakukan co-firing sehingga bisa menurunkan penggunaan batu bara di dalam proses produksi di industri tersebut begitu ya. Misalnya ini limbah kelapa sawit gitu, kemudian wood chip, cangkang sawit, kemudian barangkali sampah juga ya. Ini bisa menjadi salah satu produk biomasa yang dilakukan co-firing, bahkan mungkin pada apa standar tertentu ataupun pada kapasitas tertentu bisa dilakukan full firing juga begitu di industri sehingga bisa mengurangi penggunaan batu bara begitu. Lanjut. Nah, ini kami juga insya Allah tahun depan ya kita akan akan coba melihat pemanfaatan ataupun kita coba sekalian begitu ya menyelesaikan permasalahan gulma eceng gondok gitu di waduk-waduk. Ini diharapkan nanti bisa juga kita pertemukan dengan sektor industri begitu yang bisa melakukan co-firing
dari salah satunya eceng gondok ini begitu ya. Ini prosesnya melakukan pengangkatan eceng gondok gitu di wilayah-wilayah yang banyak memproduksi ataupun banyak terganggu dengan dengan eceng gondok ini. Jadi sekalian menyelesaikan permasalahan di waduk dan sungai yang yang terpapar dengan eceng gondok ini bisa juga dimanfaatkan untuk biomasa di sektor industri begitu untuk co-firing ataupun full firing begitu. Lanjut. Yang ketiga mungkin tadi yang pemanfaatan PLTS, kemudian pemanfaatan biomasa, lalu juga hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi energi hijau ini melalui konservasi energi. Jadi energi ini upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Di antaranya dengan mengoptimalkan manajemen energi, kemudian penggunaan high energy efficient appliances, contoh pada AC dan peralatan lainnya. Sudah ada beberapa mungkin label tanda hemat energi ini secara tidak langsung kita melakukan program manajemen energi ataupun konservasi energi ini. Lalu ini contohnya penggunaan skylight di atrium gedung, ini tentunya dapat mengefisiensikan penggunaan energi begitu dan lain sebagainya barangkali. Lanjut. Nah, ini kalau kita melihat ke peraturan yang saat ini berlaku, kita ada PP 33 tahun 2023, di mana kewajiban konservasi energi ini salah satunya di sektor industri yang penggunaan energinya di atas 4.000 ton of oil equivalent per tahun begitu ya. Dan nanti di di dalam PP yang sama juga ini wajib untuk melakukan manajemen energi, yaitu dengan penunjukan manajer energi, penyusunan program efisiensi energi, kemudian pelaksanaan audit energi secara berkala, dan pelaksanaan rekomendasi dari hasil audit energi tersebut. Ini contoh yang kita lakukan di tahun 2023 lalu ya. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman dari Danish Energy Agency di dalam program Indodep ini melakukan audit energi di industri makanan dan minuman di Jawa Barat. Satunya audit energi di PT Heinz ABC Indonesia gitu. Lanjut. Barangkali ini beberapa program dukungan energi hijau di sektor industri ini. Beberapa kebijakan sebetulnya sudah ada juga gitu. Em, dalam contohnya di dalam lampiran RUED kita di Perda 2 tahun 2019 itu untuk memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar 25% dari luas atap bangunan kompleks industri. Namun demikian memang dengan perkembangan regulasi yang berlaku, hal ini memang kita perlu menyesuaikan dengan peraturan-peraturan terkini juga, salah satunya dengan Permen SDM nomor 2 tahun 2024, eh, di mana program kegiatan di industrinya bisa dengan implementasi PLTS atap. Lalu kami juga program di pemerintah daerah kita melakukan sosialisasi terkait dengan hal ini, salah satunya barangkali di sektor industri, namun dengan tantangan saat ini memang tadi ya sebagaimana disampaikan ada kuota begitu ya, ada kuota terkait dengan PLTS atap. Ini yang tentunya nanti ke depan kuotanya akan semakin besar dengan implementasi teknologi yang sudah menyesuaikan ataupun memungkinkan implementasi energi yang intermittent ini bisa masuk ke dalam sistem begitu. Kemudian pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar. Ini tentunya kita harapkan program kegiatan di industrinya bisa memanfaatkan biomasa untuk apa? Untuk proses produksinya begitu ya. Salah satunya dengan co-firing.
ini kami juga sedang melakukan pendataan sebaran supply dan demand begitu terkait dengan pemanfaatan biomasa skala industri ini. Karena memang saat ini di sisi hulunya itu sudah ada beberapa yang berproduksi begitu. Kemudian di sisi hilir juga beberapa ada yang siap menggunakan, tapi mungkin untuk mempertemukan antara supply demand ini menjadi salah satu tugas kami ke depan juga begitu ya untuk memperlancar rantai pasok begitu ya atau terkait dengan supply demand biomasa ini. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan kewajiban konservasi energi di sektor industri tadi, di mana saat ini memang sudah ada beberapa permen juga terkait dengan pemanfaatannya, yang ternyata di Permen 8 2023. Ini tentunya kami juga selalu mendorong melalui bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan konservasi energi ini, begitu ya. Saya kira secara rutin juga ya per tahun dilakukan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan konservasi energi ini, diantaranya bisa juga diawali dengan pelaporan online manajemen energi ya. Ada apa? Ada aplikasi dari Kementerian SDM terkait dengan POME ini yang itu bisa mendeteksi terkait dengan manajemen energi yang dilakukan gitu. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan dari bidang energi Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Kembali kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin Pak Aprianto akan ada yang disampaikan. Ya, oke. Ya, Siap. mungkin tergantung dari pimpinan rapat. Maka izin Bu Gita, ini kalau misalkan masih ada waktu kami juga mungkin ingin menyampaikan dari Dinas SDM terkait dengan air tanah ya. Betul. Baik, Barangkali boleh memungkinkan. Pak, dari Bapak Aprianto ya, Kepala Bidang Air Tanah Betul, di betul. Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Mangga, Pak Aprianto, ini kameranya ada sendiri apa bagaimana ya? Atas nama siapa ya? Supaya bisa kami highlight. Di SDM Jabar mungkin Bu. Oh iya, mangga. Ya. Baik, kami bersama-sama dengan Pak Permadi, Pak Kabid Energi. Baik, Bu Gita serta Bapak Ibu semua, mungkin sedikit saja yang akan kami sampaikan karena secara umum mungkin sebagian besar teman-teman perusahaan mungkin sudah sering berkoordinasi maupun berkomunikasi bersama kami Dinas SDM Provinsi Jawa Barat terkait dengan pengelolaan air tanah gitu ya. Khususnya kami juga memiliki 7 cabang dinas Bapak Ibu yang tersebar Jawa Barat, yaitu di cabang dinas 1 di Cianjur, cabang dinas 2 di Bogor, cabang dinas 3 di Purwakarta, cabang dinas 4 di Bandung, cabang dinas 5 di Sumedang, cabang dinas 6 di Tasikmalaya, dan cabang dinas 7 di Cirebon. Intinya Bapak Ibu, kami memiliki cabang dinas itu tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan semua dengan manfaatkan ataupun penggunaan daya air khususnya tanah itu. Jadi intinya pengembangan tanda petik mungkin di sini terkait dengan pengelolaan kawasan industri ya Bapak Ibu, kami juga telah menyiapkan konsep terkait dengan strategi tata kelola gitu ya, tata kelola sumber daya air gitu ya untuk kebutuhan perusahaan dalam hal ini. Nah, intinya adalah Bapak Ibu bahwa di dalam pengembangan ya kawasan industri khususnya industri hijau bahwa kami telah mengidentifikasi gitu ya di Jawa Barat ini telah terdapat sejumlah 42 gitu ya 42 kawasan industri yang telah didorong ya oleh teman-teman dari perindustrian untuk bertransformasi menjadi industri hijau seperti itu. Yang memang salah satu penilaiannya itu terdapat parameter sumber daya air ya. Dan di sini dari sisi penilaian ini masih
masih berkutat di mungkin 3R ya. Jadi penggunaan sumber daya air yang efisien dan efektif gitu ya. Efisien efektif. Jadi 3R ini mungkin recharge gitu ya. Recharge, recycle, kemudian reuse. Mungkin perlu kami tambahkan juga terkait dengan pengolahan sumber airnya dan konservasi. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu mungkin terkait dengan penilaian penggunaan sumber air bagi perusahaan ini belum masuk kepada sumber air dari mana. Nah, mengapa demikian? Karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku saat ini bahwa penggunaan sumber daya air gitu ya bagi keperluan industri maupun komersil itu diutamakan menggunakan air permukaan atau salah satunya adalah PDAM. Nah, jika memang belum 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 terjangkau dan sebagainya gitu, maka dengan penilaian yang ketat maka eh, dimungkinkan untuk dapat menggunakan air tanah. Nah, selain itu juga dari sisi penilaian juga kami selama ini itu terus mendorong terkait dengan konservasi. Karena walau bagaimanapun, gitu ya, berbagai jenis industri ini pasti menggunakan air sebagai salah satu bahan bakunya, gitu ya, untuk keperluan produksinya. Nah, terkait dengan air ini memang dilingkupi oleh berbagai sektor ya, salah satunya SDM, mungkin juga ada perindustrian, kemudian juga lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini dari sisi SDM gitu ya, sisi energi sumber daya mineral terkait dengan konservasi sumber daya air itu telah mewajibkan sesuai dengan Undang-Undang 17 ya tahun 2019 bahwa wajib untuk melaksanakan konservasi sumber daya air, khususnya air tanah dalam hal ini gitu ya. Nah, mengapa demikian? Karena hasil identifikasi kami, karena sebagian besar ternyata industri-industri ini masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan keperluan perusahaannya seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin yang kami sampaikan sebagian besar juga sudah mengetahui ataupun sudah memahami gitu ya terkait dengan konservasi air tanah ini gitu ya, yang salah satunya adalah melalui sumur imbuhan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar sekali mungkin ya terkait dengan sumur imbuhan. Nah, Bapak Ibu gitu ya bahwa memang terkait dengan transformasi menjadi energi hijau ini kami sangat dukung gitu ya. Kami sangat dukung. Jadi jauh-jauh hari dari sisi pengelolaan air tanah gitu ya. Air tanah yang saat ini memang masih cukup dominan digunakan oleh berbagai jenis industri gitu ya. Nah, di sini ada berbagai jenis industri itu sebagian besar juga telah menerapkan yang pembangunan sumur imbuhan yang sampai saat ini Bapak Ibu ya di Jawa Barat itu telah terbangun sejumlah kurang lebih 1.500 sumur imbuhan di Jawa Barat yang telah terregistrasi di kami. Nah, belum lagi juga mungkin sumur imbuhan yang belum terregistrasi maupun sumur resapan lainnya. Itu kami yakin akan jauh lebih besar lagi. Intinya kami juga di sini langsung mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut ya berkontribusi menjaga lingkungan kita bersama dalam rangka keberlanjutan perusahaan Bapak Ibu semua. Baik, berikutnya dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa memang coba di slide berikutnya Pak. Di sini mungkin mudah-mudahan dapat terlihat. Ini contoh saja, gitu ya. Ini contoh saja kami melakukan simulasi, gitu ya. Simulasi terkait dengan proyeksi kebutuhan sumber daya air. Jadi di sini dari 42 kawasan industri yang ada di Jawa Barat, gitu ya, bersama luasannya dengan datanya sumber dari Disperindak atau Kemenperin tahun 2025 gitu ya. Itu telah kami simulasikan terkait dengan kebutuhan sumber daya airnya ya, baik untuk kebutuhan produksi
bahan baku utama, bahan baku pendukung maupun MCK dan sebagainya. Dan memang ternyata cukup besar gitu ya, cukup besar. Jadi rata-rata gitu ya, rata-rata itu untuk untuk kebutuhan untuk kebutuhan air eh, untuk di industri itu memang sekitar 0,2 sampai 0,8 liter per detik per hektar. Dan memang ini menurut hemat kami cukup besar gitu ya, cukup besar. Nah, sehingga diperlukan strategi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Nah, di sini dari 42 kawasan industri saja yang ada di Jawa Barat, itu per tahunnya, itu hitungan simulasi kami, itu akan memerlukan sejumlah air sekitar 315 juta. Dan ini memang bukan jumlah yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga kami berharap, gitu ya Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan sumber daya airnya ini untuk memenuhi kebutuhan industrinya itu dapat dipenuhi, gitu ya, dapat dipenuhi dari air permukaan, gitu ya, sebagaimana peraturan pemerintah, gitu ya, kalau pasal nomor 41 bahwa memang pengelola, gitu ya, pengelola kawasan industri itu wajib menyediakan kebutuhan salah satunya adalah untuk kebutuhan airnya seperti itu. Nah, memang jika memang yang tadi kami sampaikan belum tersedia ataupun belum siap dan sebagainya, gitu ya, maka akan kami nilai, akan kami evaluasi, gitu ya, akan kami verifikasi apakah dimungkinkan terkait dengan penggunaan air tanah. Nah, selain itu juga Bapak Ibu di sini juga kami telah hitungkan dengan simulasi sederhana yang kami lakukan bahwa sebelum gitu ya, sebelum menggunakan tadi air permukaan maupun air tanah, nah kami harapkan Bapak Ibu itu dapat menggunakan air hujan yang jatuh di lahan perusahaan gitu ya. Nah, di sini juga selama ini bagi perusahaan yang telah memiliki sumur imbuhan gitu ya, mungkin sudah familiar dengan bagaimana menangkap air hujan gitu ya, menangkap air hujan untuk diimbuhkan kembali ke dalam tanah gitu ya, seperti itu. Nah, di sini gitu ya, bagi kawasan perusahaan yang memang memiliki luasan lahan yang memang bukan berlebih ya, tetapi lahan-lahan yang memang dapat diperuntukkan untuk menampung air hujan, itu kami harapkan juga hal ini menjadi pertimbangan, gitu ya, menjadi pertimbangan bagi suatu kawasan itu untuk dapat menangkap air hujan, kemudian dapat sehingga air yang tertangkap tersebut itu dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Jadi minimal gitu ya, apakah untuk keperluan penyiraman, untuk keperluan cuci dan sebagainya seperti itu. Nah, tentunya gitu ya, kami berharap sebagaimana yang tadi kami sampaikan, mungkin juga gitu ya Bapak Ibu semua telah mendapatkan banyak sekali informasi dari kami maupun dari teman-teman di cabang dinas SDM bahwa setiap perusahaan itu agar bijak gitu ya, agar bijak dalam menggunakan pemanfaatan sumber air tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya menggunakan air yang memang notabene perlu dikonservasi, dalam hal ini misalkan air tanah gitu ya, yang umurnya juga sangat tua gitu ya, perlu 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 waktu yang sangat lama gitu ya untuk dapat terkumpul, tetapi penggunaannya kurang bijak. Nah, sehingga gitu ya, sebagaimana aturan yang tadi yang kami sampaikan, bahwa diharapkan Bapak Ibu pelaku industri itu dapat menggunakan atau memanfaatkan air sumber daya untuk kebutuhan airnya adalah berasal dari air permukaan, seperti itu. Mungkin lanjut. Nah, sehingga tadi gitu ya terkait dengan kebutuhan sumber daya tersebut itu memang dari tahun ke tahunnya ini memang terus meningkat, ya terus meningkat. Nah, sehingga terkait dengan sumber daya air tersebut perlu penanganan ataupun pengelolaan yang memang
perlu diperhatikan gitu ya. Tidak sebatas hanya menggunakan saja, tapi juga perlu diperhatikan bagaimana untuk apa pemenuhannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan gitu ya. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi dalam sesi diskusi gitu ya, sesi diskusi terkait dengan tata kelola ataupun pengelolaan dari sumber daya air ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Pak Aprilianto dan tadi berarti Pak Permadi yang sudah menyampaikan materi dengan informatif gitu ya terkait dengan energi hijau dan juga pengelolaan air tanah untuk industri dan kawasan industri di Jawa Barat. Bagi Bapak Ibu industri yang memiliki pertanyaan, nanti akan dapat disampaikan di sesi Q&A setelah pemaparan ketiga berarti ya kalau sekarang, yang akan disampaikan oleh Dr. Johannes. Dr. Johannes, apa sudah siap? Sudah siapnya, Bu. Baik. Kami silahkan Bapak untuk menyampaikan terkait dengan SETI Industri Energi Lab. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nama saya Johannes dan aku koordinator konsorsium Project SETI atas nama GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Biarkan saya menjemput, terima kasih perwakilan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Pak Permedi Mahardani, Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, Pak Permadi Mahmudi Nur Hikmah ya, dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih tim Disperindak Provinsi Jawa Barat, Ibu Gita Partiwi, dan tim untuk undang kita hari ini di sini. Sejauh ini mudah ya, bahkan untuk orang bule yang bicara bahasa Indonesia, mari kita lihat bagaimana lanjutkan. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasannya. Mungkin saya switch atau nanti campur-campur sedikit ya. Sustainability-nya biasanya memiliki 3 dimensi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang sudah bicara tentang speaker lebih dahulu, from technical level dan juga dari openingnya dari Bapak industri dekarbonasi ada paling penting impactnya untuk masyarakat dan society-nya Indonesia. Tidak hanya tentang mengurangi emisi karbon, tapi di seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Saat ini kami ingin fokus pada area transisi beralih dari listrik berbasis bahan bakar fosil ke sumber-sumber terbarukan sambil terus mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Mungkin lebih awal sedikit tentang GIZ Energi Program Indonesia ASEAN, Bapak Ibu sekalian. Kita di GIZ-nya ada program G2G, itu government to government, dan biasanya ada direct government partnernya dari Kementerian Bappenas, MOF, MOI, dan juga dari paling banyak di energi program, benar ya, dengan MEMR. Itu program kerjasama di funding dari pemerintah Jerman ya, dan banyak cooperation government partner adalah di Indonesia juga. Kita biasanya implement dengan tim dan teman yayasan dan juga institusi-institusi Indonesia dan juga luar negeri. Yang paling banyak ada di bawah itu mungkin tahu WRI Indonesia, ada juga banking sektornya dari German Development Bank KfW, sama mitra-mitra lain yang juga ada sama misi yang mirip dengan GIZ-nya. Lanjut.
Sekarang energi program GIZ-nya paling fokus untuk 4 target nasional Indonesia yang net zero emisi, yang RE acceleration targetnya, dan mengakses electricity untuk semua, sama reduksi energi intensity di industri-industri juga. Kita punya 5 tematik pilarnya untuk industri dekarbonisasi, power system transformation, ini lebih ke arah PLN, just energy transition, ini lebih ke arah gantian model bisnis di area batu bara, dan island energy solusi itu seperti microgrid, microhydrogrid, mini solar, off-grid solusi yang paling cocok untuk area luar jalur Bali atau area yang punya banyak yang sudah di grid koneksi. Dan sisi akhirnya ada sustainable energy finance, karena yang paling penting juga ya siapa akan bayar untuk transformasi sistem energi itu. Lanjut, Pak. Dekarbonisasi sektor industri merupakan salah satu prioritas dari pemerintah Indonesia yang tertuang dalam National Determined Contribution emisi di bawah sektor energi. Dalam pelaksanaan hal ini memerlukan peran serta aktif dari masyarakat dan decision maker yang untuk dapat melaksanakan manajemen energi serta berkontribusi dalam produksi energi terbarukan melalui sektor industri. Yang project sekarang, Sustainable Energy Transition in Indonesia, namanya SETI, itu fundingnya bilateral program dari International Climate Initiative IKI, funding dari Kementerian BMWK Jerman. Itu periode 2003 sampai 2026. Kita masih eksekusi, masih ada beberapa tahun untuk eksekusi. Itu budgetnya 15 juta euro. Sekarang kita implementasi dengan konsorsium dan implementation partnernya, koordinator GIZ dan sama CERA, Yayasan CERA, ISR, WRI Indonesia, dan LPMUI UI, dan Fraunhofer IC itu think tank dan research di research institusi dari Jerman. Di Indonesia kita punya national partner, yang political partner itu EPDKI, Direktorat Aneka dan Konservasi Energi, sama dengan national partner Ministry of Industry, Pak Apit dari PIH, Kementerian PU, Kementerian PR, sama Kemendagri dan keuangannya. Lanjut. Yang expected outcome itu untuk strengthening a sustainable energy ecosystem through the transformation of industries and the building sector, accelerating renewable energy generation and energy efficiency, contributing to the decarbonization journey of Indonesia. Terus ada dua topik, dua pilar ya. Yang paling penting itu industri dekarbonisasi sama bangunan gedung itu untuk energi efisiensi palingnya. Itu kita mau mensupport demonstration pilot. Mungkin tidak terlalu inovatif, mungkin tidak terlalu beyond the current level of technology, tapi yang demonstration yang sudah bisa diinstalasi dan sudah bisa buat di Indonesia. Karena paling ada beberapa proyek yang berfokus ke area inovasi, yang cari teknis-teknis yang paling tinggi dan mungkin belum ada di Indonesia, itu yang nanti susah untuk akselerasi dan juga untuk further spreading from one example to many ya. Kalau ini yang paling pentingnya.
demonstration bagus, tapi bagaimana dengan 100 dengan 99% yang lain yang belum dapat ini, yang belum buat energi management, yang belum punya sistem-sistem energi management yang seperti itu. Itu idenya dari konsep itu. Terus kita juga kerja tentang policy dan juga sisi sustainable finance, karena ya seperti tadi kalau masalah ya mungkin pertama atau akhir kalau tidak ada cukup uangnya, nggak ada duit, tidak bisa lanjut, ya itu yang susah sekali ya. Lanjut Mas. Semua ini di konsep, maaf satu kembali ini semua di konsep ekosistem. Ya. Ekosistem itu semua orang, semua decision maker itunya harus cek dulu apa yang berkontribusi dari mereka. Ini paling penting. Itu idenya ekosistem ya. Kita bersama mitra-mitra luar negeri, orang di kawasan industri, orang di bidang industri, kementerian daerah, menteri, dan lain-lain juga itu semua harus berfokus tentang industri dekarbonisasi juga. Dan lanjut. Bisnis global dan industri di dunia saat ini sedang mengamalai selalu satu transformasi yang paling mendesak ya. Bergeser dari skema ekstraktif berbasis komoditas ke masa depan yang rendah karbon, bebas bahan bakar fosil, dan sangat efisiensi. Perkembangan ini didorong oleh faktor eksternal, pengaturan agenda global, tetapi juga oleh faktor internal, permintaan konsumer, pasar, dan pertimbangan efisiensi biaya internal. Terus kita punya beberapa modalitas dan instrumen untuk mensupport industri-industri di Indonesia, seperti capacity development, training, dan sertifikasi untuk energi efisiensi management, energi management, atau energi baru terbarukan di kawasan industri atau di industri. Dan juga untuk membuat strategi development-nya seperti net zero strategi untuk satu industri sendiri. Kita punya program capacity development dan yang support itu. Yang paling tengah itu technical assistance. Kita sekarang punya tim teknis untuk bantu energi auditing sama pre-feasibility study untuk beberapa industri-industri, dan kita sekarang di batch 1. Paling tahun ini mau lanjut dengan batch kedua lagi, dan ada call for application, call for participation untuk industri-industri tersebut yang suka dan minta support untuk seperti technical assistance, energy auditing, atau pre-feasibility study. Paling kita minta letter of commitment dan juga mau komitmen dari level manajemennya untuk nanti implementasi rekomendasi dari energi auditnya ini juga. Itu semua untuk fokus ke successful private sector piloting-nya. Itu yang untuk pilotnya. Akhir itu ada beberapa pilot yang bisa di showcase untuk semua industri-industri lain juga. Lanjut. Yang modality dan instrumen lain itu research dan study. Kalau kita tahu itu mungkin masih sedikit susah untuk teknologi yang belum ada di Indonesia, atau masih susah diimplementasi karena data-data yang belum tahu atau
contohnya belum siap di Indonesia untuk lihat bagaimana bisa implementasi teknologi yang baru untuk seperti high efficient boiler atau yang lain itu. Kita sekarang mendevelop development teknologi katalognya. Dan juga kita mensupport publikasi of the success story-nya for public awareness and replication. Sustainable finance-nya kita juga support dengan bankable project proposal sama matchmaking dengan di antara teknologi provider sama investor financial institution. Ini semua untuk upscaling for impact. Idenya kita mau dari pilotnya mau upscale untuk banyak-banyak perusahaan industri. Lanjut. Lanjut juga, kita kerja di beberapa sektor yang prioritas, ada prioritas dari government of Indonesia, pemerintah Indonesia, dan kita sekarang punya dua progress highlight-nya yang tadi saya sudah bilang, itu company pipeline batch 1 ini yang dari tahun ini sampai tahun depan. Kita kasih technical assessment support untuk Siar Industrial Park Surabaya tentang PV solar rooftop dan district cooling opsi. Yang lain kita buat energi audit dengan 5 company yang saya pikir mungkin ada beberapa yang juga hadir hari ininya, dari pulp and paper, textile apparel, sama footwear-nya. Dan juga kita lanjut dengan pre-feasibility untuk industri-industri dengan high electricity consumption, yang punya rooftop structure yang sudah siap untuk solar rooftop, dan juga punya high ambition-nya. Sekarang ada satu company di pipeline pre-FS-nya. Terus untuk implementasi itu untuk company-company yang sudah punya energi audit atau pre-feasibility dan sudah di earmark fundingnya atau budgetnya untuk tahun ini, tahun depan. Kedua mungkin lanjut, Mas. Itu solar study. Sekarang kita mau projecting solar photovoltaic development di industrial sector dan kawasan industri untuk buat rekomendasi di sistem kuota PLN sama FTK. Dan kita sekarang minta bantu dari industri-industri yang juga hadir hari ini, karena ada questionnaire yang kita mau di-share dengan industri dan kawasan industri di Jawa Barat juga tentang experience dengan sistem kuota yang PLTS yang sekarang ada, dan mau diskusi di bawah FGD atau di topik di antara diskusi satu persatu dengan kita. Daniel ada di sini, mau kasih sedikit lebih info tentang itu. Boleh, terima kasih Pak Johannes, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saat ini kita akan ada studi Bapak Ibu untuk memberikan rekomendasi kepada PLN. Kita membantu Kementerian SDM memberikan rekomendasi kepada PLN terkait sebenarnya seberapa besar yang cocok gitu ya, kuota yang cocok, yang ideal untuk PLTS terutama di Jamali, Jawa, Madura dan Bali. Dan Bapak Ibu industri di Jawa Barat, kami sangat berharap Bapak Ibu bisa nanti berkontribusi terhadap kuesioner ini
sedang kami finalize Bapak Ibu dengan kementerian terkait dari Kementerian SDM dan juga Kementerian Perindustrian, Industri Hijau. Ketika sudah approve, diterima dari Bapak Ibu di kementerian, kami akan segera sosialisasikan. Mungkin mohon juga nanti dukungan dari Disperindak Jawa Barat untuk memberikan kuesioner ini ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Bapak Johannes. Terima kasih, Pak. Oke, ya, mungkin Daniel nanti kasih nomor HP lewat chatnya sama partisipan hari ini, nanti mereka bisa langsung kontak Daniel ya. Boleh Pak. Ya, lanjut. Yang akhir mungkin itu ya, ada satu lagi ya, Mas. Ya, ini seperti akhir slide-nya dari saya itu untuk langsung aksi itu. Kita sekarang buat capacity building series itu untuk training atau untuk pelatihan seperti menu pelatihan yang dapat dipilih dari peserta. Terus itu dengan topik-topik yang strategis yang saya tadi bilang juga Siti bisa dibantu, dan juga seperti entry portal untuk industri-industri yang suka dan minta membantu dan mensupport untuk buat net zero strategy atau teknologi exploration, atau mau lihat ke model investasi energi terbarukan dan efisiensi energi serta kelayakan pembiayaan seperti itu, dan juga metodologi MNV untuk teknologi rendah karbon. Itu topik-topik berempat, dan juga ada slot ya yang empty ya, bisa diminta juga dan bisa kasih feedbacknya sama kita. Apakah topiknya mungkin yang paling cocok, yang paling interesting untuk industri-industri di Indonesia, dan mungkin program kita SETI bisa dibantu juga untuk pengembangan kapasitas yang cocok untuk transisi energi di industri di Indonesia. Ini periode pendaftaran sudah mulai sampai 2 minggu di depan. Silakan ikut linknya yang ada di sini kalau bisa di foto, atau nanti Mas Daniel mohon minta juga masuk ke chatnya, nanti langsung bisa dicek ini program untuk pengembangan kapasitas yang dari SETI mau lanjut setiap bulan, mulai bulan Agustus ya Daniel, Agustus yang sesi pertama, dan nanti ada beberapa sesi setiap bulan di depan. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi sama peserta-peserta hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, boleh dikontak sama saya juga, dan langsung sama Mas Daniel dari tim saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Mr. Johannes. Jadi ini program yang menarik sekali begitu ya dari GIZ gitu, dari SETI Project yang menawarkan capacity building tadi free untuk teman-teman industri yang mau dapat mendaftar gitu ke link yang tadi. Nanti kami juga akan sebar kembali linknya kepada Bapak Ibu melalui email yang terdaftar di daftar hadir. Jadi mohon dapat mengisi daftar hadir. Kemudian tadi juga terkait dengan Pak Permadi sudah menyampaikan bahwa kita tuh ada problem nih, kuota PLTS-nya masih terbatas gitu ya, sehingga tidak banyak industri bisa menerapkan. Nah di sini dari GIZ gitu, dari SETI Project ternyata sedang melakukan studi terkait dengan berapa sih sebetulnya kuota optimum gitu untuk PLTS bagi industri agar nanti bisa mengimplementasikan energi hijau. Jadi ini programnya kita bisa kolaborasi begitu ya Pak, mungkin nanti supaya industri juga kami mohon kesediaannya untuk mengisi survei agar nanti program ini juga dapat didorong. Baik, Bapak Ibu industri yang memiliki pertanyaan dapat raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom komentar.
Ini yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Andrianto PT Hitachi, sepertinya kepada Bapak Johannes gitu ya. Izin bertanya terkait dengan Sustainable Energy Transition in Indonesia, program IKI yang tadi disampaikan oleh Bapak Johannes, periode 2023-2028, apakah ada website yang bisa dikunjungi untuk mempelajari demo project? Jadi tadi kan Pak Johannes juga menyampaikan terkait dengan building pipeline ya untuk industri gitu, program keseluruhannya. Nah, kira-kira kalau industri ingin mempelajari gitu terkait dengan program-program apa saja, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang mungkin nanti bisa jadi benchmarking untuk industri menerapkan, itu kira-kira dapat dipelajari di mana? Begitu. Mungkin dapat langsung dijawab. Oke, boleh. Terima kasih banyak, Pak. Ini pertanyaan bagusnya. Maaf, kita sekarang tidak ada websitenya sendiri-sendiri. Biasanya info terkait program atau hasil studi itu biasanya lewat Kementerian ISDM EPTKI. Mereka yang difasilitasi untuk distribusi hasil-hasil itu. Ya. Kalau dari IKI, dari fundingnya ada satu websitenya, nanti saya kasih sama Bu Gita ya, bisa mungkin masuk di link di email itu juga. Tapi itu cuma generiknya, mungkin tidak terlalu ke dalam. Paling info yang lebih ke dalam, yang lebih teknis, kita biasanya lewat EBTKI, karena dia political partnernya. Baik, terima kasih Pak Johannes. Jadi nanti mungkin untuk detailing konsultasi apakah dari SETI Project gitu Mas Daniel atau misalnya Pak Johannes membuka konsultasi juga apabila industri kami gitu ada yang ingin bertanya terkait dengan program atau kemudian juga mungkin konsultasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat mereka lakukan untuk energi transition ini Pak, apakah terbuka gitu open for consultation gitu? Ya, bisa lewat sama Mas Daniel dan juga mungkin beberapa tahu juga Pak Mas Caka Kelama dari tim saya dan kita itu implementasi sama WRI Indonesia, itu yang tim SETI, tim konsorsiumnya. Terkait dengan konsultasi dan support yang directnya, silakan lewat email aja sekarang, atau ikut program yang kita punya, karena beberapa kali kita sudah ada diskusi lebih lanjut tentang di bawah acara kegiatan pelatihan atau lain-lain. Baik, terima kasih Pak Johannes. Ini mungkin ini juga sudah dibantu jawab sebenarnya pertanyaan kedua oleh Mas Daniel, tapi mungkin dari Pak Permadi atau dari Pak Johannes ada tambahan. Jadi ada pertanyaan dari Pak Dwi dari PT Amarta Indah Otsuka, Pocari Sweat ya, produknya Pocari Sweat. Izin bertanya yang pertama untuk PV ground mounted dan BESS, apakah pengajuannya dengan kuota seperti rooftop? Kemudian yang kedua, apakah juga ada capacity charge untuk PV ground mounted? Dan yang ketiga untuk BESS dengan kemampuan 8 jam, apakah kategori on grid atau off grid? Begitu. Mungkin dari Pak Permadi atau Pak Johannes ada yang mau menyampaikan atau Mas Daniel ini mau bantu menyampaikan di forum? Silahkan dipersilahkan. Baik, izin Pak Permadi, Pak Johannes membantu jawab dengan pengetahuan yang kami miliki. Kalau Permen SDM terkait PV ground mounted dan BESS ini sebenarnya sedang dalam proses public hearing kemarin ya. Jadi sebenarnya akan segera keluar, tapi kita belum dari tim SETI sendiri sebenarnya belum paham sekali kira-kira kapan keluarnya. Dan untuk pertanyaan nomor 3 terkait BESS dan 8 jam kalau skala industri biasanya di on grid sih Bapak gitu. Tapi tergantung ya Pak, karena BESS ini bisa digunakan baik dalam skema on grid maupun off grid seperti itu. Izin, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daniel dari Pak Permadi. Apakah ada tambahan Pak? Baik, barangkali izin menambahkan mungkin ya tadi saya sebetulnya sudah terjawab ya oleh Pak Daniel ya.
Intinya memang tadi sebagaimana disampaikan, yang berlaku saat ini memang ini yang Permen 2024 itu baru mengatur tentang yang apa PV rooftop ya atau PLTS atap. Tentunya yang ground mounted di dalam sosialisasi sosialisasi terakhir PLN dan Kementerian SDM, saya kira ada pertanyaan ini juga begitu ya, dan Bu Direktur Aneka EBT saat itu menyampaikan tadi sebagaimana Pak Daniel juga ya, ini sedang sedang dilakukan penyusunan begitu terkait dengan PLTS yang lebih luas sendiri, mungkin nanti termasuk yang mengatur yang ground mounted ini begitu. Di sana mungkin terkait dengan capacity charge dan sebagainya nanti akan masuk di dalam aturan tersebut. Jadi sepakat dengan Pak Daniel ya. Kita kita tunggu mungkin untuk segera terbitnya peraturan terkait hal ini. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak Permadi, tambahan jawabannya. Terima kasih juga Mas Daniel. Selanjutnya, apakah ada Bapak Ibu dari industri yang mau bertanya, dapat raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar? Baik, sudah jelas ya berarti ini. Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan program industri hijau dari kami gitu. Sebelum kita masuk ke sesi closing statement mungkin dari teman-teman narasumber. Jadi yang pertama sosialisasi ini akan bersifat series bagi Bapak Ibu industri yang nanti selain tematik sesuai dengan energi, kemudian nanti mungkin ada juga terkait dengan efisiensi air, kemudian kami juga nanti akan ada tema terkait dengan bahan baku terbarukan dan lain sebagainya, pengelolaan limbah. Kami juga nanti akan mengadakan sosialisasi per sektor. Jadi nanti ada sektor prioritas yang kemudian sosialisasinya akan secara terpisah bagaimana terkait penerapan dengan industri hijau. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, nanti akan kami masukkan ke dalam grup gitu terkait dengan sosialisasi series, kemudian juga dengan program-program pengembangan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu industri, kami mohon kesediaan dari Pak Permadi untuk menyampaikan closing statement terkait dengan kegiatan hari ini, apa yang kira-kira akan didorong oleh SDM gitu, kemudian kerjasama-kerjasama apa yang tadi ingin ditekankan gitu terkait dengan energi hijau, kemudian kami juga akan meminta closing statement dari Dr. Johannes terkait dengan program-program kerjasama yang bisa diikut sertakan oleh industri, diikut sertai berarti ya, oleh industri Jawa Barat gitu terkait dengan transisi energi hijau ini. Mangga kepada Pak Permadi saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Gita dan Bapak Ibu sekalian. Apresiasi kami kepada Dinas Industri Provinsi Jawa Barat untuk terkait pelaksanaan sosialisasi implementasi energi hijau ini yang merupakan salah satu tema dari series terkait dengan industri hijau di Jawa Barat begitu ya. Tentunya kami harapkan tadi barangkali ya transisi energi di sektor industri, karena memang sektor industri itu merupakan bagian terbesar dari perekonomian Jawa Barat tentunya ya. Sehingga tentunya apa yang kita lakukan di dalam implementasi energi hijau di sektor industri ini secara secara apa secara cukup signifikan tentunya akan berpengaruh juga terhadap capaian terkait dengan transisi energi di Jawa Barat. Tadi kami sampaikan apa yang kami dorong saat ini barangkali ya, meskipun banyak terkait dengan apa implementasi energi hijau ini, salah satunya yang sedang kami dorong terkait dengan pemanfaatan PLTS atap, yang tentunya nanti dengan bantuan dari rekan-rekan DGIZ dan stakeholder lainnya ini bisa terdorong juga peningkatannya seperti itu, salah satunya dengan tadi studi terkait dengan kuota dan sebagainya.
kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pemanfaatan biomasa mungkin ya untuk co-firing, dan juga tadi terkait dengan penerapan konservasi energi begitu ya melalui manajemen energi, salah satunya bisa melalui implementasi audit energi juga seperti itu. Dan kami juga harapkan nanti kerjasama terkait dengan data-data mungkin ya, data-data dengan Disinda, karena tentunya data-data di sektor industri ini sangat kami perlukan juga begitu ya, untuk kita bisa bisa melihat kira-kira kebijakan seperti apa yang bisa kita terapkan terkait dengan implementasi energi hijau ke depan di Provinsi Jawa Barat ini. Demikian mungkin closing statement dari saya. Terima kasih kembali kami sampaikan atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Permadi. Insya Allah nanti ini kerjasamanya panjang gitu ya Pak ya. Jadi kita juga akan banyak berkolaborasi gitu terkait dengan implementasi energi hijau ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Johannes untuk menyampaikan closing statement dan mungkin dorongan-dorongan dan highlight gitu terkait dengan apa yang disampaikan untuk program SETI. Silahkan Pak. Terima kasih, Ibu. Di dekarbonisasi industri diperlukan strategi yang menetapkan bagaimana industri dapat melakukan dekarbonisasi sesuai dengan nol bersih sampai tetap kompetitif dan tanpa mendorong emisi ke luar negeri ya. Kami di sini untuk memulai perjalanan yang penuh dengan peluang bagi mereka yang mengingatkan dan bagi mereka yang ingin tahu bagaimana transformasi emisi ini bisa dilanjutkan. Dan saya mau terima kasih atas undangan untuk berbicara di sini, tapi mungkin bukan hanya proyek ini dan bukan hanya proyek yang dikoordinasi oleh GIZ atau yang lain untuk mendukung pengembangan ekonomi yang hijau dan dekarbonisasi industri di Indonesia ada, tapi ada banyak mitra-mitra lain juga yang siap mendukung dan juga pemerintah Indonesia siap sekali untuk lihat problem itu ya, isu-isu dekarbonisasi industri sekarang. Kami menyadari urgensi transisi energi yang adil dan cepat ya, dan sangat bersedia mendengarkan kebutuhan Anda sebagai pemangku kepentingan industri. Saya pikir yang paling ya, saya bersyukur bahwa begitu banyak pemangku kepentingan yang peduli berkumpul hari ini yang ingin membentuk masa depan yang layak untuk ditinggali ya, itu seperti dan karena sudah cukup banyak berfokus ya. Saya pikir hal ini menegaskan kepada saya bahwa industri-industri Jawa Baratnya dan lain-lain juga ingin memakai peran penting dalam transisi energi berkelanjutan yang diperlukan ya. Ya mungkin dari mitra, dari sisi mitra hari ya pemerintah Jerman melalui International Climate Initiative bersedia dan siap untuk mendukung transisi energi di Indonesia, dan kita cari partner dan yang front runner yang kuat yang mau ikut bersama dengan pemerintah Indonesia untuk transisi energinya dan ya untuk juga mau buat ekonomi industri lebih kompetitif di dunia, itu yang untuk masa depannya juga. Ya, mungkin itu. Terima kasih banyak lagi untuk undang dan boleh bicara tentang hal itu hari ini. Baik, terima kasih Dr. Johannes. Kami juga sangat happy gitu ya
Dr. Johannes dan tim dari SETI bersedia untuk hadir, begitupun dengan Pak Permadi, kemudian tadi Pak Aprianto yang menyampaikan terkait dengan air tanah, juga kami sangat mengapresiasi bisa hadir di sini. Jadi sekali lagi ini mungkin bukan yang terakhir begitu ya, jadi mungkin nanti Bapak-Bapak gitu dan Bapak Ibu industri juga akan kami undang lagi untuk nadar series, nadar program yang sama dengan visi yang sama tadi untuk bisa mengimplementasikan energi hijau dan mewujudkan industri berkelanjutan di Jawa Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada industri dan perwakilan dari kawasan industri yang sudah bersedia hadir pada kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan materi, kemudian link-link penting dari kegiatan ini akan kami sampaikan juga ke email yang terdaftar di form absensi. Informasinya nanti akan kami sampaikan gitu untuk bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di industri gitu, apakah terkait dengan tadi survei, studi kuota maupun nanti program capacity building yang mungkin ingin diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk para peserta kegiatan sosialisasi energi hijau bagi industri dan kawasan industri di Jawa Barat pada hari ini. Saya Gita Partiwi beserta tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Liv. Bu Gita, masih ada? Iya Pak. Mohon bisa ganti presentasi yang sudah di-uploadnya di Google Drive-nya, Ibu, karena Oh. kita itu yang saya pakai ini bedanya dari yang di-uploadnya. Boleh dihapus langsung, saya bisa kirim atau Daniel bisa kirimnya yang paling akhirnya. Oh iya, siapa Maaf kami ya, sebentar ya. maaf karena ya saya masih ganti malam hari ini, mungkin dia sudah kirim Ya. kemarin ya. Ya, boleh. Baik Pak Noted. Ya, oke, terima kasih.